Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sundari dengan NIM 21050150150-2004 dari Prodi PBSI Pendidikan Bahasa Indonesia Bisa Kada di Putuo, Pantan Kada di Pemate. Satu kata kita hidup, tapi jika masing-masing berbeda, kita akan mati. Saat ini saya sedang mengunjungi salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di kawasan Toraja Utara karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat yang dapat ditemukan di kawasan ini. Saat mengunjungi kawasan ini, yang pertama kita temukan ialah loket pembayaran yang bisa kita lihat sendiri telah banyak didatangi oleh wisatawan-wisatawan asing. Dikenal sebagai desa yang menyimpan berbagai cerita bersejarah, Desa Ketek Kesu seringkali menjadi tempat wisata favorit di Toraja. Kepopuleran yang disandangnya tidak jauh dari penawaran panorama yang indah yang begitu menawan. Masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadatnya seakan menjadi alasan pelengkap Anda harus mengunjungi tempat wisata ini. Kata tongkon berasal dari bahasa Toraja yang memiliki arti duduk atau duduk bersama. Selain sebagai tempat tinggal, tongkonan adalah pusat kehidupan sosial budaya suku Toraja. Rumah ini menjadi tempat berlangsungnya ritual dan upacara yang melibatkan keluarga besar. Seperti yang dapat kita lihat, atap pada rumah ini berbentuk seperti perahu dan kedua ujungnya berbentuk seperti busur. Menurut legenda Toraja, mereka datang dari utara melalui laut dan terperangkap dalam badai yang dahsyat. Lalu perahu mereka rusak parah sehingga tidak bisa berlaut, sehingga mereka menggunakan perahu sebagai atap rumah mereka dan selalu menghadap ke utara. Rumah ini memiliki berbagai macam bentuk ornamen yang unik. Warna yang mendominasi ornamen-ornamen tersebut adalah merah dan hitam. Di atap lana dan dindingnya terdapat desain geometris, spiral, dan motif kepala kerbau serta ayam jantan yang diwarnai merah, putih, kuning, dan hitam. Warna-warna ini mewakili berbagai festival Aluk Todolo atau Jalan Leluhur, yakni agama asli Toraja. Hitam melambangkan kematian dan kegelapan, kuning memiliki arti berkat dan kuasa Tuhan, putih adalah warna daging dan tulang yang memiliki arti kemurnian, sedangkan merah melambangkan warna darah dan kehidupan manusia. Pada bagian depan rumah, di bawah atap yang menjulang tinggi, orang Toraja memasang tanduk kerbau. Jumlah tanduk kerbau ini melambangkan banyaknya pemakaman yang telah keluarga pemilik tongkonan lakukan. Tanduk kerbau juga melambangkan seberapa tinggi derajat keluarga itu. Semakin banyak tanduk kerbau, maka status sosialnya pun semakin tinggi. Di tempat ini juga terdapat Museum Ketek Kesu yang menjadi tempat penyimpanan benda-benda peninggalan bersejarah berusia ratusan tahun dan masih terawat hingga sekarang. Benda-benda pusaka tersebut diletakkan dalam tongkonan rumah adat ini yang tak bisa dipungkiri lagi, memiliki banyak misteri kebudayaan, adat istiadat, dan benda-benda keramat yang cukup unik. Di sini terdapat beberapa hiasan dan perhiasan yang digunakan oleh orang-orang terdahulu dan masih tersimpan dengan sangat rapi. Lalu ada selembar selimut yang terbuat dari serat kayu asli. Dan beberapa kain yang ditenun secara manual dan masih disimpan oleh masyarakat setempat dengan sangat rapi.
Di sini juga terdapat beberapa keris yang terbuat dari batu, campuran batu dan besi, dan yang paling modern dari besi, beserta ukirannya yang sangat menarik ya. Menambah kesan eksotis dari barang-barang peninggalan ini. Ini adalah beberapa perhiasan yang digunakan oleh orang-orang bangsawan saja, oleh orang-orang tertentu saja saat menghadiri upacara atau perayaan-perayaan besar. Terdapat juga beberapa uang dari berbagai negara yang masih disimpan dengan sangat rapi. Terdapat juga pajangan meriam bom, perahu, tengkorak kepala babi yang masih disimpan dengan rapi dan masih awet hingga sekarang. Ini adalah kain sarita, yaitu kain tenun asli yang ditenun sendiri dan masih tersimpan terjaga keasliannya hingga sekarang. Menurut kakek Baso yang dipercayakan oleh penduduk setempat untuk mengurus museum ini, kain-kain ini pernah ditawar oleh turis-turis Jepang untuk dibeli dengan harga 12 miliar dan tentu saja ditolak oleh penduduk setempat karena ini merupakan peninggalan-peninggalan yang sangat berharga. Di sini juga terdapat peninggalan berupa guci, piring, sendok, ada pemukul kayu, dan sebelum adanya pisau ataupun parang, pada zaman batu, orang-orang terdahulu atau nenek moyang kita itu menggunakan batu untuk mengelola makanannya. Bisa kita lihat di ujung kanan juga terdapat perangkap ikan yang digunakan untuk menangkap ikan, juga beberapa tombak. Dan ini adalah tombak-tombak yang digunakan untuk berperang, beserta baju pelindungnya yang terbuat dari kulit pohon. Baik, saya akan mengajak kalian untuk ke tempat selanjutnya, yaitu kuburan batu yang sangat terkenal yang terdapat di Ketekesu ini. Namun ada peraturan juga, jika kita datang ke tempat ini untuk tidak membawa atau membawa pulang benda-benda yang terdapat di dalam kuburan. Sebagai tempat wisata, di tempat ini juga tersedia berbagai macam aksesoris, hiasan-hiasan, cenderamata yang dijual oleh penduduk-penduduk setempat yang sangat menarik dan bisa dijadikan oleh-oleh jika kita balik ke kampung halaman kita. Tapi saya duga kalian pasti akan kebingungan untuk mencari oleh-oleh di sekitar sini karena dari pintu pertama sampai di ujung nanti untuk memasuki daerah kuburan batu itu sangat banyak penjual aksesoris yang akan membuat kalian bingung. Jika merasa haus dan lapar, di sini juga tersedia kafe yang menyediakan beberapa hiasan yang sangat menarik mata ya. Ada perhiasan, ada baju, ada kain-kain yang tentunya harganya ini tidak bisa diremehkan ya. Harganya ini sesuai dengan kerja keras para tenunan yang menghasilkan kain-kain dengan kualitas terbaik. Ukiran patung-patung ini disebut tahu-tahu. Ini adalah bentuk representasi seseorang yang sudah pergi alias meninggal dunia, yang juga merupakan patung yang terbuat dari kayu atau bambu yang biasa ditemukan di dekat mayat. Saat mengunjungi tempat wisata ini, saya mengunjunginya pada hari kerja, sehingga tidak cukup banyak wisatawan-wisatawan yang berdatangan. Pada hari weekend lah, tempat ini akan menjadi penuh, baik itu wisatawan luar negeri maupun dalam negeri.
Namun diperlukan kehati-hatian untuk menaiki tangga-tangga ini, dikarenakan tangga-tangga ini cukup curam dan berbahaya, jadi disarankan untuk tidak menaiki kuburan ini saat musim hujan. Di dalam Ketek Kesu terdapat banyak kuburan batu yang usianya diperkirakan lebih dari 500 tahun. Kuburan batu ini bentuknya menyerupai perahu dan di dalamnya tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat makam yang ditutupi oleh jeruji besi untuk mencegah pencurian patung jenazah adat yang disebut tau-tau. Peti kayu ini namanya erong, usianya sekitar 700 tahun, di mana merupakan peninggalan masyarakat sekitar yang kala itu belum memeluk agama Kristen, melainkan masih berkeyakinan animisme. Bagi keluarga yang mengalami kedukaan akibat ditinggal oleh orang yang mereka sayangi, sesuai dengan kepercayaan yang masih diyakini, maka masyarakat Toraja akan memakamkannya di tebing perbukitan dengan asumsi rohnya akan cepat menuju nirwana. Semakin tinggi suatu jenazah ditempatkan di perbukitan, maka akan semakin cepat juga rohnya sampai di nirwana. Kali ini kita akan menyusuri kuburan jenis pertama, bisa dibilang usianya yang paling tua yang ada di Ketek Kesu ini dan merupakan kuburan pertama orang Toraja. Beratus-ratus tahun yang lalu, masyarakat Toraja hanya meletakkan jenazah keluarganya yang meninggal di dalam peti dan meletakkannya begitu saja di dalam goa. Tempat kuburan jenis ini di Ketek Kesu namanya adalah kuburan goa alam atau dalam bahasa Toraja disebut dengan malilin yang berarti gelap. Letaknya ada di daerah paling atas sehingga kita harus mendaki anak-anak tangga untuk bisa menjumpai kuburan alam ini. Nah, inilah tempat kuburan jenis pertama yang ada di Ketek Kesu, yang biasa disebut malilin atau gelap. Kuburan gua alam ini terletak paling atas di sepanjang tangga yang tadi kita lewati. Untuk membersihkan dan memperbaiki makam tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang dan harus ada tradisi yang dilakukan terlebih dahulu, namanya tongkon atau mak nenek. Upacara yang dilakukan jika ada keluarga yang telah meninggal ingin mengganti pakaian mayat atau sekaligus membersihkan kuburan batu sebagai tempat pengembumian mayat. Jika tidak digelar upacara tongkon atau mak nenek, tidak dapat digelar pembersihan kuburannya atau tengkorak mayat keluarga. Goa ini terletak di paling dalam dan dibutuhkan sumber penerangan yang baik untuk memasukinya. Namun pada saat saya berkunjung, orang yang biasa kita sewa untuk menemani kita memasuki area goa ini sedang tidak ada. Jika Anda penasaran, saat weekend Anda bisa berkunjung di Desa Ketek Kesu yang terletak di Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Jalan-jalan ke toko bunga, setangkai bunga untuk sang mama. Ragam budaya kekayaan kita sudah sepatutnya harus dijaga. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.